Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 1% lebih ke angka 6.227. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat turun dan bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness di sekitar daerah supportnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TWR. Saham TWR hari ini ditutup turun 0,47% ke harga 1060. Bisa kita lihat di grafik, secara tren TWR saat ini masih bergerak sideways dan terlihat masih gagal naik menembus resisten di harga 1100. Saham TWR ini memang telah beberapa kali saya analisa sebelumnya dan telah saya sarankan untuk take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati harga 1100. Karena memang masih sideways, kita bisa swing trade pada saham ini. Tapi apabila teman-teman masih hold dan sudah mempunyai saham ini di bawah harga 1000, saham ini memang masih sangat layak untuk di hold. Tapi apabila tujuannya trading jangka pendek, bisa swing trade dan kita tunggu kembali di daerah supportnya. Dan jika kita lihat saat ini TWR sudah berada dekat dengan support di harga 1050. Sedangkan support kuatnya saat ini berada di sekitar harga 1000 yang saat ini berada juga tepat di garis EMA 150. Untuk garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan akumulasi pada penurunan ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing juga masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dalam satu minggu terakhir ini asing juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi bandar dan asing memanfaatkan kesempatan ini untuk beli di harga bawah. Dari data yang kita dapat bisa kita lihat TWR masih ada potensi untuk rebound dari support di harga 1050. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry bisa amati saham ini. Apabila besok TWR berhasil rebound, kita bisa ikutan entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1100. Tapi untuk base buy-nya adalah tetap tunggu di sekitar harga 1000 yang saat ini merupakan support kuatnya. Dan apabila teman-teman mau mendapatkan harga terbaik, sabar saja tunggu TWR turun mendekati harga 1000 dan rebound baru kita entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Sido. Saham Sido hari ini ditutup turun 0,64% ke harga 775. Bisa kita lihat di grafik, saat ini juga Sido masih bergerak sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 800. Sedangkan untuk resisten berikutnya di harga 830. Dan saat ini Sido berada dekat atau tepat di garis support di EMA 50 yang saat ini berada di harga 770. Dan dalam satu minggu ini Sido masih bergerak sideways dan terlihat masih bertahan di atas support di EMA 50. Sedangkan untuk support di EMA 150 di harga 745. Jadi sebelumnya Sido juga sempat turun di bawah garis EMA 50, tetapi saat menyentuh garis EMA 150 Sido masih bertahan dan berhasil rebound. Jadi saat ini masih ada dua support yang bisa menahan penurunan dari saham Sido. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi. Sedangkan asing jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham Sido. Jadi dari data yang kita dapat, Sido juga layak untuk kita amati karena masih ada potensi untuk rebound. Jadi apabila besok Sido berhasil rebound dari garis EMA 50, kita bisa ikutan entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 800. Atau untuk dapat harga lebih murah lagi, kita tunggu Sido turun kembali ke garis EMA 150 dan rebound baru kita masuk. Jadi kita bisa ada dua cara. Apabila mau trading cepat atau trading jangka pendek, beli di sekitar harga 770 apabila berhasil rebound, take profit di harga 400 apabila gagal break.
Atau tunggu Sido turun di bawah garis EMA 50 dan rebound dari garis EMA 150 baru kita entry. Jadi sama, ini kita harga 745 atau 750, take profit apabila terlihat gagal break dari harga 800. Dan untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham di harga atas, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Berikutnya saya akan menganalisa saham Crush. Saham Crush hari ini ditutup turun 4% ke harga 710. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Crush masih bergerak sideways. Dengan resisten berada di harga 800 dan support saat ini berada di harga 700. Jadi penurunan hari ini membuat Crush sudah dekat dengan support di harga 700. Sedangkan untuk support kuatnya berada di garis EMA 50 tepat di harga 600. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 4% ini. Dari data broker summary, jika kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing malah masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya Crush bisa kita amati minggu ini. Karena masih ada potensi untuk rebound dari harga 700. Jadi besok kita bisa amati karena hari ini turun lumayan dalam 4%. Apabila besok berhasil rebound, kita bisa entry dan hold saja selama masih bertahan di harga 700. Dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 800. Tapi untuk teman-teman yang mau cari lebih aman lagi, bisa tunggu Crush turun menyentuh atau mendekati harga 600 dan rebound baru teman-teman entry. Dan teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas maupun yang di harga bawah, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Karena saat ini tren Crush masih sangat bagus. Jadi walaupun hari ini turun 4%, tidak terlihat adanya akumulasi, tidak ada distribusi besar pada penurunan 4% ini. Jadi bisa saja penurunan ini hanya sementara dan masih ada potensi untuk rebound kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Wika. Saham Wika hari ini ditutup turun 5% lebih ke harga 1885. Bisa kita lihat di grafik, Wika saat ini juga masih bergerak sideways. Dan penurunan ini membuat Wika berada tepat di daerah support di EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1900. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat berada di harga 2000. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini Wika berusaha naik di atas harga 2000 dan bisa kita lihat masih gagal break. Sehingga saat ini mulai turun. Sedangkan untuk support berikutnya di harga 1800. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 5% ini. Sedangkan asing terlihat malah masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman bisa amati saham ini. Untuk best buy-nya adalah sebaiknya tunggu di harga 1800. Jadi kita tunggu Wika turun menyentuh harga 1800, apabila berhasil rebound kita bisa entry. Take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2000. Tapi apabila tujuan teman-teman memang ingin investasi pada saham ini, menurut saya saham Wika juga masih sangat layak untuk di hold. Karena memang sentimen SWF masih akan membuat saham Wika maupun saham konstruksi akan bagus ke depannya. Jadi penurunan ini memang bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.